lagi dengan kita. Sebelumnya aku Zara, aku Dava. Nah, jadi pada kali ini kita akan menemani kalian dalam episode Bikes. Nah, kali ini tuh Bikes ada episode apa sih, Kak? Jadi kali ini Bikes tuh berjudul Biologi Bercerita. Waduh, ini sesuai dengan instastory yang ada di Himabio ya teman-teman. Kali ini kita akan membacakan cerita atau keluh kesah kalian yang sudah kalian taruh di question box. Wah, langsung aja nggak sih Zar? Biar nggak lama-lama ya. Sangat excited ya Kak. Langsung aja ya teman-teman. Ini buat yang pertama. Lapraknya nggak masuk akal. Waduh, ini termasuk dari keluh kesah ya Kak ya? Nah, menurut Kak Dava nih gimana tanggapannya tentang lapraknya nggak masuk akal Kak? Kalau menurutku ya, biologi kan terkenal dengan laprak yang banyak ya. Menurutku nggak apa-apa sih kalau lapraknya nggak masuk akal. Soalnya ya emang kita tuh lapraknya banyak, mau gimana lagi? Anak biologi ya teman-teman. Walaupun laprak kita nggak masuk akal, tapi pastinya semua laprak yang kita buat itu ya bermanfaat lah buat kita ke depannya. Amin ya Nah, teman-teman. btw tentang laprak, kalau kata Zara itu laprak yang paling susah tau ya Zara? Buat aku nih Kak, aku kan semester 2 ya teman-teman. Menurutku sendiri pribadi yang paling bikin aku kadang kayak sampai depresi tuh biokim teman-teman. Apalagi tuh waktu aku pertama kali ngerjain biokim kan disuruh kayak ngasih jurnal, citasi, daftar pustaka. Tuh aku sedikit kesusahan, jadi aku minta tolong sama Kak Dava teman-teman nih. Aku harus berterima kasih sih akhirnya sampai aku bisa ngerjain. Tapi ya teman-teman, itu ada cerita tentang biokim sendiri. Aku kan waktu itu ngerjain biokim. Kan biokim tuh ada ini ya Kak, pretest sama laprak. Nah aku tuh ngerjain pretest 2 kali, tuh nilainya di bawah KKM. Jadi tuh kakaknya bilang kan kalau misalkan nilai kita tuh di bawah KKM, nilai rapatnya dikurangi 10. Dan pada suatu hari kan kakaknya bagi nilai. Ternyata tuh aku 2 kali tes nilai di bawah KKM. Jadi kan rapatnya dikurangin 10. Tapi tuh kakaknya ngebercanda itu dikurangi 20 poin Kak. Jadi gimana itu? Aku nangis. Aku tuh nangis kan sama temanku. Aku bilang kayak jangan dong Kak, jangan dikurangi 20 poin, 10 poin kan bilangnya kakaknya kayak enggak, aku kurang 20 poin, haha. Terus akhirnya pas besoknya tuh aku berangkat, kakaknya malah ketawa kayak, enggak 20 poin, cuma 10 poin. Jadi kalau di kelas kamu tuh konsekuensinya tuh dikurangi 20 poin. 10 poin. 10 poin. Nah, kamu kan cuman di bawah KKM 2 kali kan? Iya. Kamu tahu aku berapa? Berapa tuh? Semuanya. Gimana kan dia? Tapi itu loh di kelasku, kalau misal nilainya di bawah KKM, nilai post test dan nilai pretest atau post testnya, itu tuh kita cuman disuruh buat review artikel. Jadi nggak dikurangi nilainya. Jadi setiap minggu aku tuh bikin review artikel khusus biokim. Oh, bayangin tuh. Aduh, udah. sama Kak, aku juga kayak review artikel sambil kayak ya aku dikurangi 20 poin. Bener-bener mabuk artikel banget ya pas itu. Tapi sampai akhirnya aku ngerasain biokimku tuh gak ada yang di bawah KKM teman-teman. Aku sangat bahagia, senang kayak akhirnya berhasil gitu. Ya itulah teman-teman, walaupun kadang kita ngerasa laprak tuh nggak masuk akal, tapi ya pasti kita pasti kita punya akal. Yang penting kita punya akal dan pasti lapraknya itu bakal berguna buat kita ke depannya. Oke, mungkin kita next langsung aja ya. cerita berikutnya. Yang kedua nih, kalau diceritain nanti jadi novel min. Waduh, nggak apa-apa nih sebenarnya ya. Kalau walaupun kalian mau cerita sebanyak apapun, sepanjang lebar apapun, mau 300 halaman kayak nggak apa-apa ya, Zer. Kita tampung nggak sih? Setebal skripsi cutting mungkin ya Kak, nggak apa-apa teman-teman kita jabanin. Kan dengan adanya biologi bercerita tuh emang sebagai wadah kalian buat bercerita. Barangkali kalian nggak punya semua tuh toh, bisa kan langsung aja taruh cerita kalian di question box nanti di IG Himabio teman-teman. Nah, mungkin bisa kita lanjut aja nggak sih? Langsung next aja kan? Langsung next aja boleh. Ini tuh ada nggak nyangka Bioslogos seperti book ini nggak sanggup digeruduk spesimen. Wah, sebelumnya mungkin buat teman-teman yang non biologi nggak tahu kan apa sih itu Bioslogos? Boleh nggak sih Kak? Apa sih itu Bioslogos? Jadi Bioslogos itu tuh kata dari Yunani ya, bahasa Yunani yang artinya bios itu kehidupan, sedangkan logos tuh ilmu. Jadi Bioslogos itu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Tapi kehidupannya tuh bukan kehidupan yang tentang cinta, tentang persahabatan, enggak. Tapi kehidupannya tuh tentang alam. Bisa jadi tentang tumbuhan, tentang hewan, ataupun ya
pokoknya tentang makhluk hidup Tentang lah hidup, ya. betul. Apalagi Zer? Apalagi ya kak? Apalagi mau lanjut? Ya. Mau lanjut apa? Bentar ya, intinya tuh buat teman-teman ya teman kan, namanya kita tuh masuk biologi, otomatis kita tuh kayak mempelajari tentang ya spesimen. Iya bener, spesimen. Banyak spesimen. Apalagi kita kalau praktikum disuruh nyari tumbuh-tumbuhan kan. Ya itulah kita bisa belajar dari alam. Intinya biologi kan tentang alam ya teman-teman. Mungkin kita lanjut aja ya Zer. Di keempat nih, ini tuh ada suatu lawakan lah masuknya ya. Jadi ceritanya tuh gini, semalam aku pesen nasgor, abangnya tuh nanya mau beli berapa, aku jawab dong 1 mas. Nah terus abangnya tuh nanya lagi, pedes nggak? Aku jawab nggak tahu, kan belum dimakan. Nah ini agak aneh ya Zer, itu masnya mungkin suka ngelawak ya apa gimana? Ini kayaknya tuh masnya bingung mau cerita apa kali kak. Kayak gitu gak ada beban kali hidupnya, jadi ya udahlah cerita yang fun-fun aja. Apa mungkin masnya ini tuh udah semester akhir ya, jadi Iya, udah gak ada beban laprak lagi, jadi masnya tuh hobi ngelawak kali ya. Sampai abang-abang dasar pun kena ya. Ya mungkin lanjut aja Zer, lanjut lagi. Langsung next ya kak. Ini tuh ada gue capek. Wah ini sangat singkat, padat, jelas, langsung to the point. Gue capek. Ngapain banget sih? Mungkin buat Kak Dava nih yang semester 4, gimana nih kak ngejalanin kuliahnya? Apakah kayak capek atau ya masih fun-fun aja nih? Menurutku ya semester 4 ini yang paling capek sih guys, antara semua semester yang udah pernah aku jalanin. Nah contohnya nih di semester 4 tuh ada banyak laprak, ada banyak juga proyek, apalagi proyeknya itu besar-besar kan. Ya fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan, itu laprak yang paling capek sih menurutku, dan proyek yang paling besar sih itu. Dan di semester 4 juga tuh ada matkul yang cukup menantang lah aku ya. Itu ada matkul mikrotek teman-teman, buat nanti para teman-teman angkatan 24 pasti nanti merasakan sih. Nah aku mau tanya juga nih Zer, di semester 2 nih kira-kira apa sih Zer capeknya gitu? Kalau buat aku nih ya kak, semester 2 kayaknya tuh masih dalam hal yang normal aja ya teman-teman. Kayak lapraknya pun masih nggak yang sebanyak itu, ya masih aman-aman aja, kayak santai gitu. Tapi kayaknya kan di semester 4 lagi banyak proyek ya kak. Nah, proyek yang paling susah atau yang paling menantang tuh apa kak? Ya itu tadi, fisiologi tumbuhan. Itu tuh disuruh ngapain? Jadi di fisiologi tumbuhan tuh proyeknya tuh kita harus nanam tomat dari biji sampai punya biji lagi. Bayangin berapa lama itu? Lama banget. Itu udah dijalanin sama Kak Dava? Udah, alhamdulillahnya ini kan sudah akhir semester ya. Udah menjelang akhir semester, jadi ya sudah tahap-tahap akhir lah. Apalagi dulu pas awal-awal nih, waktu masih ngecambahin, waktu masih belum gede, kita tuh disuruh ngukur dari batangnya tuh 2 hari sekali, dari daunnya, banyak daunnya, gimana nggak repot coba. Tapi ya balik lagi, itu semua demi ilmu, jadi nggak apa-apa. Intinya tetap semangat ya buat teman-teman semester 4 sama Kak Dava, tetap semangat ya kak. Ya apapun, karena secapek apapun kita, itu semua juga demi kita, buat masa depan kita, buat semuanya. Ya kita lanjut aja ya. Buat selanjutnya nih cerita yang lumayan horor nih. Jadi di lab lantai 3 tuh emang horor ya. Kemarin baru aja aku ngerasain kejadian aneh di situ, bikin merinding. Wah, merinding ya sih Zer kalau denger cerita kayak gini. Iya sih. Tapi menurutku ya Zer, kalau di lantai 3 sama lantai 2 kalau dibandingin ya, itu lebih horor di lantai 2 tau. Kira-kira ada apa tuh Kak di lantai 2, boleh diceritain nggak? Jadi dulu tuh ya kemarin. Jadi dulu tuh di lantai 2 ada suatu cerita dari turun temurun lah ya, istilahnya cerita. Jadi ada mahasiswa yang menjelang maghrib itu masih di lab di lantai 2. Nah kebetulan mahasiswa itu nengok di salah satu ruangan lab, dan ternyata di ruangan lab tersebut itu ada tengkorak yang gerak. Gak sembat gak sih kalau tengkorak tuh bisa bergerak, apalagi nengok kali ya. Kan tengkorak kan berat ya kak? Berat, jadi kalau walaupun angin gerakin tengkorak ya juga nggak masuk akal nggak sih. Serem banget sih kak, langsung les aja ya kak? Langsung aja nih, jangan yang horor-horor dulu deh. Oke. Langsung aja ya.
pusing, laprak, responsi, semuanya. Nah, ini keluh kesah lagi nih kak. Pasti tuh, iya, hal ini kan dirasain sama semua anak biologi ya teman-teman. Kak Dava nih gimana? Masih pusing responsi kah atau udah selesai semua responsinya? Dari aku sendiri sih responsi tuh belum, malah belum. Belum Ya, sama sekali? belum sama sekali. Karena sepertinya ya di semester 4 tuh responsinya tuh jadi satu. Jadi kayak di akhir semua. Jadi responsi belum. Tapi ya tetap kita tuh banyak proyeknya. Oh iya. Lapraknya juga banyak lah ya. Karena sekali praktikum tuh kalau di fisiologi tumbuhan 3 bab. Bayangin ya, 3 bab kita disuruh ngelaprak langsung 3 bab, 4 bab itu harus dikumpulin semua jadi satu waktu. Jadi ya beratnya di situ sih. Mungkin karena lapraknya yang berat jadi responsinya jadi satu aja di akhir mungkin ya. Jadi Kita lanjut aja ya Zar. Ini cerita yang menyakitkan banget sih. Zar. aduh, kenapa tuh kak? Jadi gini, gimana ya biar gak gemonin dia yang sekelas padahal udah apa-apa sama dia. Waduh, kasus meh. Berat banget gak sih Zar? Apalagi dulu sekelas kan, sering kelompokan bareng, kerjain bareng, laprak bareng ya, laprak Iya, date iya. barangkali ya. Laprak dan dia kayak Berat sering banget sih. sharing-sharing cerita keluh kesah. Terus ternyata sekarang udah nggak bareng lagi tapi masih sering ketemu. Wah. Aduh, sakit banget sih. Apalagi kalau kita pas di kelas terus aduh ngelakuin ini, aduh keinget dia. Kontak kak, waduh. Aduh, masih sempet lirik-lirik gini-gini. Makin susah lupa ini tuh mah. Itu susah lagi sih. Tapi nggak apa-apa ya, semoga buat kakaknya yang lagi berusaha Iya. berusaha ngelupain dia biar nggak mau lagi. Semoga dilancarkan sih ya. Jangan putus asa kak, tetap semangat. Tetap semangat, jangan lupa jangan musuhan ya. Iya, tetap berteman baik ya. Masa dulu pas masih sama dia sayang-sayangan, sekarang musuhan kan nggak itu nggak mungkin dong, jangan gitu dong. Gimana Zer? Mau lanjut lagi? Oke, langsung next aja lah kak. Langsung next Ini aja. tuh ada orang yang nggak mau cerita tapi mau nanya gimana sih rasanya jadi fungsi Himabio. Oke, ini dari aku sendiri ya teman-teman. Aku kan sebagai newbie yang baru banget join Himabio tuh kesannya tuh menurut aku cukup menyenangkan. Walaupun kadang tuh sempet ngeluh kayak setiap weekend tuh kayak buat kumpul-kumpul, buat rapat. Padahal kan aku juga pengen jalan-jalan ya teman-teman, pengen santai-santai tapi masih rapat. Tapi ya after aku ngerasain di Prokjanya, di eventnya tuh happy karena aku teman-teman bisa teriak-teriak, bisa cerita, bisa heboh, bisa apa gitu. Jadi ya senang aja sih. Nah buat Kak Dava nih yang udah ngejalanin mau 2 periode itu gimana nih perasaannya Kak? Jujur dari aku awal masuk Hima tuh ada culture shock banget. Culture shocknya tuh Culture apa shock nih? banget. Soalnya dulu tuh aku pas sekolah, Mhm. pas masih jadi siswa biasa, tuh nggak pernah ngerasain namanya organisasi. Jadi dulu tuh aku daftar organisasi keluar, daftar keluar. Jadi kayak yang nggak gimana ya, yang belum adaptasi lah waktu pas kuliah masuk organisasi. Tapi pas di periode kedua itu aku tuh udah ngerasa ya udah jalan aja, nyaman. Lama-lama tuh pasti nyaman. Soalnya ya kita udah kebiasa lah. Apalagi dengan suasana orang-orang yang ceria, apalagi di Incraft ya orang-orangnya ceria. Di Hima juga gak kalah cerianya. Jadi ya itulah mood booster sendiri. Wah, mood Untuk booster menjalani teman-teman. organisasi lah. Oke, itu sih kesan dari kita tuh kayak cukup senang, happy, pokoknya senang terus deh kalau misalkan lagi ada acara di Himabio. Aduh seneng banget sih. Nah, Jadi jadi buat kalian nih ada yang maba kan kak, barangkali mau ikut organisasi jangan lupa join Himabio. ya, buat maba-maba calon para mahasiswa biologi ya jangan lupa. Pasti kalian bakal merasakan suasana yang nyaman, yang bakal membuat kalian inget sama kalian sampai kalian tua tuh masih inget, masih ada hibah-hibahnya gitu loh. Nah, udahlah kita next aja di cerita yang terakhir. Ini cerita yang horor lagi nih. Wah, mulai dari itu masuk sesi horor Sesi teman-teman. horor di cerita di episode Bikis kali ini yang terakhir tuh horor. Jadi ceritanya tuh waktu aku di lab mikrotek pernah lihat orang lewat di samping aku dengan pakaian yang putih bersih banget dan bawahnya tuh pakai bawahan krem. Nah, padahal aku waktu itu lagi ngelamun dan dosennya pun lagi menjelaskan.
aku kira itu temanku, ternyata bukan dia. Aduh, ngeri Kira banget. siapa ya? Siapa sih? Setannya mau ikut Iya kelas kali, ya? mau ikut belajar mikrotek juga kan kepo barangkali Kepo. kayak mikrotek sangat asik. Mungkin setannya tuh kayak, katanya tuh mikrotek paling seru nih. Serem mana sih sama aku gitu kan ya setannya. Uji nyali. Jadi Baru sama setannya. jadi buat kakaknya kan katanya lagi ngelamun. Jadi janganlah kalau di kelas ngelamun, nanti takutnya ditanyain dosennya gitu loh. Iya. Jadi tanya tahu-tahu, "Mbak, apa?" Kan jadi nanti Apa itu ya? jadi ya jangan ngelamun lah. Fokus, berarti kita harus apa? Fokus teman-teman. Jadi kita nggak lihat samping-samping kita ada apa ya gitu. Tim semoga itu teman ya kak, jangan setan, serem banget. Takutnya setannya ikut praktikum terus lagi. Jangan dong. Keasikan nyaman sama Keasikan. praktikum nanti. Nah, menurut kak Dava nih, lebih sering mikrotek atau setan? Bisa main mikrotek sih kataku. Soalnya kalau setan tuh ya itu hanya ilusi sih guys. Jadi ya kalau aku udah ngeliat sih, aku mau nggak mungkin ngomong ilusi karena aku belum pernah ngeliat, jadi aku ngomong itu hanya ilusi. Oke. Jadi lebih sering main mikrotek ya. Aduh. Dengan mikrotek. Mana tahu dimana aku ada mikrotek lagi. Aduh. Kalau kita semester depan. Oh iya semester depan lupa. Kan semester 3 kan pendidikan. Pendidikan Ya, nggak apa-apa sih. biologi. Iya. Buat kalian yang mau menjalankan mikrotek, kuatin pundaknya, kuatin juga hatinya, karena ya bakal ada gebrakan yang Fantastik mungkin ya teman-teman. kita belum pernah merasakan sebelumnya lah. Oke, Ini nggak terasa ya kita udah di penghujung waktu biologi podcast kali ini. sudah lama Wah. juga ya kita cerita-cerita, jadi mau gimana nih, kita tutup aja bagaimana? Oke, jadi buat teman-teman yang mau cerita lagi tuh jangan lupa ya masukin ceritanya di Instastory nanti Himabio teman-teman. Kita tunggu antusias kalian selanjutnya. Oke, mungkin dari kita juga mau mohon maaf apabila lah dari kita ada kesalahan ngomong, kesalahan bicara, menyinggung suatu pihak apapun itu, dan kita minta maaf sebesar-besarnya. Oke, sekian dulu ya episode Bikes di episode biologi bercerita kali ini. Aku Dava. Aku Sarah.